Apakah suara saya bisa didengar? Sampun, nggih. Andi, terima kasih. Pir. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Yang kami hormati Prof. Fathul Wahid dan tentu Prof. Dr. Didi Ahyari dan presenter Pak Hargo Utomo, MBA, dan juga Prof. Nizam, kalau sudah tahu, dan tentu moderator Dr. Alimatus Zahra. Bapak Ibu sekalian, kita ketahui bahwa tentang kebijakan ekosistem riset inovasi nasional serta fasilitasi hilirisasi hasil riset terutama Jinos. Nah, ini menarik sebagai sebuah contoh kasus yang tadi Pak Hargo secara lebih detail dan jelas ya. Nah, dari sisi kebijakan dan fasilitasinya seperti apa? Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat ya mengenai strategi riset inovasi itu kan bisa berbasis pada demand driven. Jadi seperti Jinos ini sebetulnya masyarakat ya itu memang membutuhkan ya. Kita sudah dampak COVID ini kan luar biasa dan semuanya dengan 4T ya 3M itu membutuhkan alat testing. Nah, testing yang ada itu kan sangat tidak nyaman ya, mungkin yang sudah merasakan ya, dan juga mahal dan lama lagi itu sudah mahal, lama, kemudian tidak nyaman. Nah, itu demand driven ini kalau bisa mulai dari bagaimana basic risetnya, teknologi proof of concept-nya, kemudian prototyping, development, kemudian testing, teknologi identified, lalu take to market, dan market sudah teridentifikasi sebetulnya. Jadi seperti Jinos ini, karena marketnya sudah ada dan menunggu, dan ini yang mendorong ya, karena awalnya kan untuk TB nih sebetulnya. Kebetulan saya sebagai ketua konsorsium ini beberapa kali ketemu Pak Hargo dan kepada Prof. Kuat dan juga Dr. Dian sebagai inovator, berkali-kali kami berdiskusi, kemudian memonitor dan lain sebagainya. Dan kalau Jinos ini itu menurut saya adalah demand driven. Tetapi kita juga bisa yang supply push atau supply driven. Ini yang sering teman-teman di perguruan tinggi itu berangkatnya dari sini. Belum tentu kemudian pasarnya seperti apa. Jadi kalau kita bicara hilirisasi, bicara komersialisasi, ini sangat menentukan. Karena kalau kita yang punya ilmu, kemudian melihat penelitiannya, kemudian kita baru market to be identified, baru mengidentifikasi pasar, ini yang sering terjadi. Jadi di sini ada lembah kematian atau dead valley ya. Nah, ini kemudian juga bisa penelitian dengan rekayasa balik atau reverse engineering. Ini saya tidak usah cerita ke situ. Yang kedua saya kira ini yang paling penting, bahwa kegiatan riset dan inovasi terutama dengan pengembangan ekosistem itu kita 3 hal sebetulnya yang menentukan ya bagaimana proses yang riset inovasi sampai pada komersialisasi. Yaitu yang pertama adalah penelitian dan pengembangan atau research and development. Apa yang menjadi fokus ya itu mengenai formula. Bagaimana bisa menciptakan formula di riset itu. Apalagi kalau risetnya basic ya. Kemudian modelnya, mengurus patennya, prototyping laboratory, paper ilmiah. Dan kita bersyukur karena Indonesia ya sejak kita dulu keluarkan bahwa profesor harus publikasi ya masih tetap itu meningkatnya tajam ya, termasuk dosen-dosen yang lektor kepala ya harus menulis. Nah, kemudian selain research and development itu bagaimana perekayasaan, kita merekayasa dan penerapan atau engineering dan implementation ini. Itu desain engineeringnya, rekayasa balik termasuk prototyping industri, prototyping produk ya, seperti Jinos sudah ada waktu itu prototype produknya lalu disempurnakan, standar perizinannya ya seperti Jinos sampai tidak saja mengurus dari
BPFK ya di Kementerian Kesehatan, tetapi juga izin edarnya yang kebetulan juga di Kementerian Kesehatan. Kemudian produksi skala terbatas atau startup-nya ini kemarin Bakti Inovasi yang kita kemudian memberikan dana sekitar untuk 20 genus ya, lalu paper ilmiah. Nah, kemudian berikutnya di tahapan sudah inovasi, kemudian difusi, diseminasi, dan komersialisasi. Ini mulai dari pre-komersial produknya, startup. Nah, ini PT-PT ya, kebetulan untuk genus ini kan ada 5 PT ya, meskipun mereka saling bergandengan membentuk konsorsium dan tidak hanya masing-masing sama perannya, tetapi menyempurnakan satu sama lainnya. Kemudian licensingnya ya, itu izin edarnya yang kalau tidak salah genus tanggal 24 Desember ya. Nah, kemudian bisnis scaling up-nya. Nah, ini yang mohon maaf PR dari genus karena ditunggu waktu rapat terakhir dengan Menteri Perhubungan. Nah, itu berapa ini ya? Ini bisa kemudian diproduksi dari scaling up ya. Diseminasi tentu Bakti Inovasi yang kita sudah paper ilmiah. Saya tidak tahu Pak Argo ini dulu sudah ada rencananya untuk paper ilmiah sudah terbit atau belum. Nah, maka kita memerlukan kebijakan program riset dan inovasi. Dan ini sudah ada baik menurut Undang-Undang Nomor 11 tentang Sisnas Iptek tahun 2019, kebijakan ekosistem inovasi, kebijakan triple helix ya, ada yang quadruple helix, ada yang pentahelix dan lain sebagainya, wahana riset dan inovasi ya, dan kemudian sumber daya. Nah, ini dosen-dosen sumber daya riset ya dan inovasi, dan ini harus jelas ya karirnya. Apalagi kalau tidak hanya dosen tapi seorang periset murni yang di universitas. Nah, ini bagaimana karirnya dan lain sebagainya. Sistem informasi iptek inovasinya dan peraturan pendukungnya, serta kemudian di dalam komersialisasi itu hubungannya dengan industri. Dan kita sudah nanti kita lihat ya satu persatu. Kemudian tadi ketiga ini mengenai penelitian pengembangan, lalu perkayasaan penerapan, difusi, diseminasi, dan komersialisasi memerlukan sistem riset dan inovasi. Makanya di Ristek Brain ya itu ada khusus direktur yang menangani sistem riset dan inovasi atau direktur sistem inovasi. Lalu dukungan manajemen dan pengelolaan riset serta inovasi. Nah, sekarang kita menuju kepada genus terutama di dalam kaitannya bagaimana kebijakan pengendalian pandemi COVID-19 ini. Bagusnya ya kebetulan kalau kesehatan ya saya tahu sedikit lah gitu ya. Nah, itu lebih bagus ke hulu untuk menekan kasus penularan. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, sekarang ini sudah menembus 1 juta lebih. Dan itu kami sudah bikin prediksi dan benar ya. Artinya memang intervensinya masih belum efektif. Nah, kemudian selain ya kita ke hulu untuk menekan kasus karena sudah lebih dari 1 juta dan yang kematiannya itu sudah lebih 28.000. Mohon maaf meninggal hampir setiap hari di grup ya. Kami itu dengar innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu ya. Jadi karena Covid ya. Ini memang luar biasa. Nah, kita belum bicara under reporting loh ini ya. Tadi bicara yang ini yang formal terlaporkan. Artinya apa? Ini kita ditarik ke hulu kebijakannya, memerlukan 4T. 4T itu mulai dari testing, tracing, tracking, dan treatment. Dan ini semua adalah lahan penelitian dan inovasi. Dan penguatan inovasi testing ya, monitoring, lalu kita karantina. Jadi tidak sekarang, seperti sekarang ini mohon maaf itu kan isolasi mandiri kalau dia di testing positif. Menurut saya sebetulnya harusnya karantina, kemudian melibatkan pemerintah daerah dan puskesmas bahkan. Jadi ini Pak Hargo, kemarin kami sampaikan juga usulan kami waktu rapat yang Pak Hargo ada itu dengan Menteri Perhubungan, kalau bisa itu genus ini dipakai juga di puskesmas Pak. Sehingga memang bisa melembaga, menyeluruh, dan aksesnya gampang gitu. Nah, ini tentu nanti kaitannya dengan pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Karena kalau kita lihat ekonomi kita stagnan, bahkan terjadi menurut saya ini krisis ini sangat dipengaruhi oleh kesehatan gitu. Kenapa? Orang mobilitas terganggu karena takut ketularan dan kebijakan PSBB dan lain sebagainya yang memang itu adalah masalah kesehatan. Jadi kalau ekonomi ini mau pulih ya, maka masalah kesehatan ini harus diselesaikan. Caranya bagaimana? Ditarik ke hulu dan memanfaatkan inovasi-inovasi yang luar biasa. Jadi inovasinya itu satu di testing ini ya. Itu banyak sekali terutama Genos ya. Saya bisa cerita panjang tapi saya kira ini saya batasi Genos. Lalu tentu 3M masih tetap ya. Jadi tidak cukup dengan vaksin. Vaksin penting ya, tapi itu tidak cukup. Kemudian yang testing itu kalau positif kita monitor, kita karantina, monitoringnya pakai apa? Pakai inovasi namanya device medical device ya seperti gelang yang dikaitkan dengan apa namanya dengan HP yang di situ dengan kaitkan lagi dengan provider dan dengan cloud computing yang bisa memberitahu dan bisa mentrace ya kamu itu kontak dengan siapa, sekarang di mana, harusnya apa dan lain sebagainya gitu kondisinya gitu dan dikaitkan nanti sistem informasinya dengan rumah sakit gitu. Nah ataupun juga dengan melibatkan Pemda yang mengembangkan tempat-tempat untuk termasuk untuk yang positif tadi, tapi di karantina di hotel atau katakanlah wisma dan lain sebagainya. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, nah ini menekan kasus surveillance tadi, mulai dari testingnya kita bisa pakai Genos ya, kemudian wearable devices dengan Bluetooth HP yang cloud computing tadi sudah saya jelasin, kemudian dengan health pass, sehingga orang itu kalau sudah negatif dia bisa beraktivitas dan transaksi ekonomi gitu sehingga tidak terganggu semuanya. Kemudian treatment ya, treatment ini yang basis puskesmas, kearifan lokal, dukungan, monitoring, karantina tadi bukan isolasi mandiri. Nah terus ke masa depan, ini untuk vaksin tadi, protokol kesehatan ya tetap ya. Dan kita masih tetap di dalam kontekstless, konteks ekonomi gitu. Nah berikutnya Bapak Ibu sekalian, sistem surveillance yang 4T, nah ini harus disupport tadi ya. Bahkan dengan health pass ini kita bisa kaitkan dengan berbagai negara, jadi internasional ya, termasuk di Singapura contohnya ya. Kalau kita kan sekarang karena ada mutasi dari gen yang ditemukan di Inggris ya, kan orang Inggris nggak bisa ke Indonesia. Di Singapura masih bisa, tetapi kemudian dia menggunakan screening dan kemudian mengisi form, terus bisa di trace gitu. Nah, ini yang tentu sekali lagi kita harus kembangkan. Dan di 4T tadi termasuk tidak hanya Genos ya, Genos ada RT-LAMP, ada rapid test antigen, ini yang kita monitor ya. Kalau Genos sekali tadi saya kira sudah dijelaskan oleh Pak Harga, tetapi yang menarik ini kan non-invasif, kemudian hasilnya cepat ya, kemudian tidak perlu reagen ya, dan kemudian murah ya, serta reliabilitasnya tinggi ya, sensitivitasnya aja bisa tergantung ya. Nah ini yang nanti ini tentu berbeda Pak di rumah sakit sebagai rawat jalan atau rawat inap atau di stasiun ya, di tempat istilahnya seperti itu. Nah ini yang sering orang menanyakan ya. Nah berikutnya kalau kita lihat nama jenis banyak sekali ya, saya tidak usah mengulangi, tetapi yang jelas harganya 62 juta ya, dan sudah mulai banyak, sensitivitas 92, spesifitas 95, ini untuk kelompok tertentu, dan kemudian sekarang demand-nya sangat tinggi sekali ya, bahkan yang pesan saja sudah bisa lebih dari 10.000 ya, artinya kalau 162 itu sudah 620 miliar itu. Udah luar biasa. Ini bayangkan ekonomi Indonesia kalau kita bisa riset inovasi kemudian memiliki 3 nilai ya. Satu, kalau kita riset itu harus memiliki teknologi atau menghasilkan teknologi tepat guna. Kedua, harus bisa memiliki nilai tambah ya. Ketiga, substitusi import ini gitu.
Baik, ini masih banyak ya kalau kami ingin sampaikan. Nah, ini kemudian kita lanjutkan ya, strategi distribusi produk riset dan inovasi di dalam penanggulangan pandemi ya. Ini banyak sekali mulai dari bagaimana pemangku kepentingannya, kriteria tanggung jawab etisnya, kemudian aspek kognitifnya, dan penyaluran produknya. Nah, ini bagaimana komersialisasi tadi yang kami sudah sampaikan, kita kerjasama dengan LKPP ya. Bagaimana pengadaan barang dan jasanya ini sangat penting ya. Ya, ini Pak Harto yang jarang sekali disebut sebetulnya. Nanti kita bisa lihat ya dukungan-dukungan pemerintah ya terhadap hilirisasi produk riset dan inovasi di masa pandemi ini banyak sekali mulai administrasi riset ya, dukungan manajemennya, pendanaannya. Nah, ini saya kira Pak Harto tahu bagaimana Ristek BRIN ataupun juga BIN bahkan ataupun yang lain ya, dan evaluasi risetnya monitoringnya besok Sabtu ini Pak, kami ke UGM untuk evaluasi dengan BPKP gitu. Inovasi entrepreneurship-nya, publikasi ilmiah, kolaborasi internasionalnya. Jadi kalau ada komponen ya, umpamanya harus di import, nah kami bisa memfasilitasi untuk tidak lama di bea cukai dan lain sebagainya gitu. Kemudian fasilitas riset, kemudian program untuk kaitannya dengan kemahasiswaan atau mahasiswa untuk program S2, S3, pelaksanaan riset dan lain sebagainya. Ini banyak sekali yang jelas kita ingin proses ekosistem, pengembangan ekosistem dan hilirisasi ini lancar. Nah, sekarang khusus mengenai difusi, diseminasi, komersialisasi, ini kita kenal sebetulnya dua lembah kematian di dalam riset dan inovasi sampai komersialisasi. Yang sering kita tahu itu satu lembah kematian, yaitu orang riset ya, kemudian ke inovasi. Itu banyak yang riset cuma kemudian ke jurnal paper itu kalau bisa kadang-kadang malah enggak juga semangat kalau pas nulis proposal setelah laporan ya diburu-buru sembarangan gitu. Nah, apalagi copy paste. Nah, ini menjadi masalah. Harusnya kalau kita melakukan riset itu sudah tahu outcome ya, outputnya. Nah, tadi yang di atas tadi ini demand atau sebetulnya lebih ke arah supply drivennya. Nah, kemudian kita hindari lembah kematian pertama dari riset ke inovasi. Ini kita harus paham apa yang menyebabkan kematian itu. Kemudian lembah kematian kedua yaitu dari inovasi ke komersialisasi. Banyak sekali ya dari hasil inovasi itu kemudian tidak digunakan. Ya. Itu saya kalau nyebut terlalu banyak contohnya ya. Seperti vaksin hepatitis dulu sudah ketemu prototypingnya ya. Coba ada lagi di UGM contohnya umpamanya sudah ketemu prototyping mobil listrik ya. Pertanyaannya sampai ke komersialisasi enggak? Nah, kenapa di sini mati? Ya. Karena ini banyak faktor. Nah, maka ekosistem riset inovasi ini kita harus bangun ya, sudah ada belum? Dan kondusif tidak sifatnya. Kemudian yang ketiga, apakah riset tadi sesuai demand? Nah, kalau ini contoh ya, kita mengembangkan ventilator, tapi ada beberapa ventilator itu yang tidak sesuai dengan demand. Dokter nggak mau pakai, ada yang mau pakai ya. Artinya yang sesuai demand. Karena jenisnya banyak sekali itu, mulai ada CPAP, ada ventilator yang jenis katakanlah ICU ya dan lain sebagainya. Lalu apakah memiliki nilai tambah ya? Seperti Genus ini kan lebih nyaman, lebih murah, lebih cepat, lebih mudah. Nah, ini. Kemudian apakah bisa mengganti impor? Nah, kalau Genus ini bisa mengganti prospeknya, mengganti impor, terutama di screening testing ini. Nah, kemudian regulasi kebijakan. Jadi Kementerian Ristek BRIN telah mengupayakan ada satu peraturan Menteri Keuangan ya untuk tax deduction bagi perusahaan yang mengalokasikan uang dan kerjasama dengan perguruan tinggi ini ikut ya. Apalagi nanti yang Pak Nizam ini ada satu
anggaran cukup besar ya, kalau nggak salah 500 miliar ya, itu kaitannya dengan yang inovasi perguruan tinggi yang mendorong ke inovasi itu. Lalu partnership dengan industri, ini juga tidak mudah ya, karena industri itu cara berpikirnya sangat berbeda dengan orang di perguruan tinggi, terutama peneliti. Ini sangat beda sekali. Ya, kebetulan saya dulu pernah jadi peneliti juga, ya memahami di industri juga, pernah di industri juga gitu, itu sangat berbeda cara berpikirnya. Nah, tantangan ini bagi para peneliti dan inovator itu kejelian melihat peluang. Jadi ini contoh Genus ini, dulunya kan sebetulnya Dokter Dian dan tentu Pak Kuat ya, awalnya itu ingin meneliti Genus ini untuk tuberkulosis. Tapi tuberkulosis peluangnya tidak seperti COVID. Nah, akhirnya dirubah menjadi COVID. Nah, ini. Lalu tantangan para ilmuwan. Mohon maaf ini Pak Argo dan Bapak Ibu sekalian. Genus ini setelah jadi, itu banyak juga dipertanyakan paling tidak oleh para ilmuwan. Saya terpaksa meskipun ya ilmuwan-ilmuwan birokrat kayak gini yang menjelaskan, ikut bantu menjelaskan dan kemudian diterima juga ya. Ya, tentu Pak Dr. Dian dan Pak Prof Kuat dan teman-teman lain menjelaskan juga untuk yang lain. Sampai tadi pagi itu masih ada yang tanya ke saya dan kami juga jelaskan. Ya. Jadi ini tidak mudah ya. Bisa terjadi kayak apa yang ditemukan di UNER ya. UNER itu ada inovasi mengenai penelitian inovasi kombinasi obat ya. Tapi akhirnya macet. Kenapa? Tantangan dari ilmuwannya luar biasa, dari birokrasi luar biasa, ya birokrat. Apalagi politisi ya, saya nggak usah cerita panjang, tapi ini bisa terpengaruh, termasuk investor ya, atau pengusaha yang sudah invest ya terhadap tas ini. Kok sekarang ada Genus, nah gimana dia sudah invest banyak, nah kayak gitu ya. Nah ini menjadi luar biasa ya. Nah sekarang untuk produk konsorsium ya yang Genus ya, ini kan sudah ada distribusinya untuk memperkenalkan dan mempercepat ya. Tapi ini harga kami di ini sama teman-teman di Ristek, masa Ristek cuma 4, satgasnya COVID 2, padahal ini yang uangnya dari Ristek Green karena untuk membantu ke seperti kemarin ke kantor sekretariat presiden, kemudian ke PM ke Kemenko, PMK, kemudian kita bisa bantu lagi juga, tapi alatnya kurang sekarang ke kementerian-kementerian lain seperti Kementerian Kesehatan dan lain sebagainya. Saya kira begitu, Bapak Ibu sekalian ya. Ini Pak Argo, ini Prof Kuat ya. Nah, ini Dr. Dian ya, yang sangat terus terkait dengan Genus ini. Saya kira demikian. Ibu moderator, mohon maaf waktunya cukup panjang ya. Padahal saya sudah lari-lari, sudah saya persingkat gitu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.